Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan kembali membahas tentang materi lanjutan dari yang sudah disampaikan kemarin, yaitu deskripsi, narasi argumentatif, dan juga di situ tentang produk, barang, dan jasa. Oke, karena materi kemarin sudah kita bahas tentang tujuan, kemudian tipe, kemudian di situ keuntungannya seperti apa. Nah, maka nanti di sini akan kita bahas lebih detail lagi sebelum mungkin nanti akan ada tugas untuk teman-teman sekalian. Yang kita akan bahas di sini yaitu tentang label yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau kemarin label ya sudah kita bahas tentang fungsi, tujuan, dan lain-lainnya. Di sini akan lebih kita detailkan lagi bahwa label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, fungsi label adalah sebagai berikut. Label mengidentifikasi produk atau merek. Kemudian label juga menentukan kelas produk. Label juga menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Itu kalau secara fungsi, ya kan, menurut Kotler seperti itu. Kemudian kalau tujuan dibuatnya label itu adalah memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Jadi kalau kita sudah memberikan label pada produk kita, orang itu akan bisa tahu produk kita itu apa dan fungsi nantinya digunakan seperti apa. Kalau di situ sudah ada label tanpa harus membuka kemasan, dia sudah tahu. Kemudian berfungsi juga sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Misalnya di situ ada kandungan apa aja toh di dalam produknya itu, atau di situ bagaimana produk itu nantinya digunakan di tempat seperti apa. Nah itu kan nggak bisa kalau nggak dibuka. Nah makanya informasi itu disampaikan di kemasan atau di label tersebut. Kemudian memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum atau optimal. Jadi kalau dia sudah tahu petunjuk penggunaannya, tentu nanti menggunakannya akan lebih maksimal gitu. Kemudian sebagai sarana periklanan bagi produsen, kemudian memberikan rasa aman bagi konsumen. Tentu ya, jadi orang belanja itu kan mengharapkan suatu kenyamanan. Mana mungkin kalau di situ produknya harusnya diminum malah dia makan misalnya, atau kebalikannya dia harusnya makan malah itu diminum. Nah itu kan juga sesuatu yang keliru. Kalau di situ tidak bisa disampaikan atau konsumen tidak bisa mencerna itu, maka nanti kita akan keliru dan bahkan ada pasal-pasal yang menjerat hukum di dalam prosedur pembuatan label. Nah jadi itu harus diperhatikan. Next selanjutnya adalah tujuan pembuatan label. Kalau tadi fungsi dan tujuannya sudah dijelaskan secara umum ya. Jadi kenapa toh di situ label harus dibuat? Yang pertama adalah mengetahui informasi yang terkandung pada produk. Jelas ya. Kalau itu nanti makanan atau itu minuman, jelas kita harus bisa mengetahui produk itu kandungannya apa. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, jadi apakah produk ini nanti misalnya boleh dikonsumsi anak di bawah umur ataupun misalnya orang yang sudah lansia atau seperti apa, konsumennya itu harus juga tahu, karena nanti dengan seperti itu dia akan lebih aman dan nyaman untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang kita buat. Selanjutnya di situ menentukan kelas produk atau segmentasi. Kalau di situ kita menjual untuk anak-anak, tempat yang nanti kita berikan untuk produk kita itu tentunya tempat-tempat yang biasa dijangkau oleh anak-anak, misalnya seperti itu.
Jadi produk kita sudah ada segmentasi yang jelas. Jadi tidak sembarangan tempat atau tidak sembarangan toko bisa menjual produk kita, sebab produk kita memang mempunyai segmentasi yang jelas atau target market yang jelas. Kemudian promosi, jelas ya, label tadi sudah disampaikan bahwa itu sebagai bentuk promosi. Jadi kalau kita sudah paham bahwa label itu menjadi sebuah titik di mana orang itu bisa mengetahui produk kita, maka label itu sangat fungsional sekali. Nah, kalau secara gambaran ya, ini informasi dalam label kemasan ya. Jadi di situ ada saran penyajian, nama perusahaan dan alamatnya, kemudian neto dan tanggal kadaluarsanya, merek produk, informasi bahan bakunya apa, informasi gizi yang terkandung itu apa aja, label halal dan izin produk. Jadi penting juga nih kalau di situ kita orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang halal saja misalnya gitu. Jadi kalau produk itu memang tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang biasa mengkonsumsi makanan non halal, maka orang-orang yang biasa mengkonsumsi makanan halal itu jadi tahu sebab itu ada tulisannya. Misalnya produk ini non halal misalnya, atau di situ produknya halal. Nah, itu nanti kita menjadikan konsumen itu nyaman dengan produk yang kita jual. Oh, ini halal kok, udah ada labelnya nih gitu. Karena label pada dasarnya adalah label produk, yaitu adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Label merek adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Jadi intinya seperti memberikan informasi yang jelas lah pada konsumen. Kemudian keuntungan label. Ya, keuntungan label untungnya di mana toh? Cuman mencantumkan informasi dan merek. Oh, jangan dikira ya. Ini sangat-sangat penting. Jadi yang pertama adalah meningkatkan penjualan, tentu ya. Dengan orang tahu produk kita seperti apa dari hasil promosi label itu, maka nanti penjualan akan meningkat. Kemudian mendorong promosi. Nah, ada orang yang di situ menjual atau di situ memproduk makanan atau minuman apapun itu misalnya dengan kemasan yang bagus dan label yang menarik, sehingga orang kadang membeli sesuatu itu karena memang tertarik dari produk dan label yang dia lihat gitu. Jadi itu salah satu yang menjadikan keuntungan membuat label yang baik gitu. Kemudian perlindungan hak konsumen. Jadi kalau kalian tahu ya, teman-teman tahu bahwa konsumen itu juga harus dibuat nyaman, dibuat aman kan gitu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita akan melindungi hak konsumen bahwa mereka harus mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Kemudian melindungi dari persaingan tidak sehat. Nah, kadang orang itu kalau ingin mendapatkan profit yang tinggi, kadang melupakan cara-cara yang sesuai atau cara-cara yang benar. Nah, dengan membuat label, keuntungannya adalah menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat itu tadi. Jadi kita nanti terhindar dari hal-hal yang mungkin merugikan kita. Jadi persaingan yang mungkin dianggap tidak sehat itu bisa kita hindari dengan adanya label, karena kita udah punya label nih gitu. Selanjutnya tipe-tipe label ya. Label di sini ada namanya brand label. Ya, brand label adalah label yang memuat merek, gambar atau produsen dari produk yang dicantumkan dalam kemasan produk. Informasi tersebut penting bagi konsumen sehingga mereka dapat membedakan suatu produk dengan produk lain. Nah, ini brand label itu biasanya punya ciri khas gitu. Punya ciri khas, dia itu bisa melekat ke konsumen itu sebab rata-rata adalah dari brand labelnya. Misal kita beli celana Levi's, kita beli baju Adidas, kita beli apa itu kan biasanya, oh bajumu mereknya ini, oh celanamu mereknya ini. Itu sebab brandnya sudah kita ketahui, kita sudah biasa temui gitu loh. Kemudian itu biasanya kita jumpai ada di kaos, celana, kemeja, dompet dan lain-lain yang di situ bentuk labelnya adalah gambar dan merek, nama merek barangnya itu atau produknya.
Selanjutnya adalah grade label atau tingkatan label, label yang bertingkat. Jadi kualitas. Nah, grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata. Ini biasanya ada di sayuran, makanan, minuman, produk segera konsum. Jadi grade label ini sesuatu yang sehari-hari harus dikonsumsi atau sehari-hari akan segera dikonsumsi. Jadi kualitas barang ini ya itu ditentukan dari misalnya 3 hari pemakaian. Jadi gunakan sebelum tanggal ini. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa grade label. Jadi kalau di situ dipakai atau digunakan lebih dari tanggal yang ditentukan, maka nanti kualitasnya akan turun. Nah, kualitasnya akan turun atau bahkan berubah. Nah, itu biasanya ada di produk-produk yang harus segera dikonsumsi atau yang mengandung daging-dagingan. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir adalah descriptive label. Descriptive label adalah informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk. Jadi kalau di deskriptif ini dia itu menjelaskan detailnya informasi ya tentang misalnya di situ beratnya berapa, ya kan, gizinya apa, terus di situ tanggalnya kadaluarsa kapan. Nah, itu ada di sini secara detail, secara jelas ada di sini gitu. Ini biasanya ada juga di minuman atau makanan halal dan non halal atau sesuatu yang harus diketahui secara detail. Misalnya kandungan di dalamnya itu membuat kita ngantuk misalnya, atau kandungan dari apa yang kita konsumsi itu nanti efek sampingnya adalah seperti ini. Jadi membuat orang yang mau mengkonsumsi itu lebih berhati-hati atau lebih bisa memposisikan diri apakah ini boleh dikonsumsi untuk dia atau tidak. Nah, kalau kita tadi membahas tentang label segala macam ya, tentu ada peraturan yang mengikat dari produk ini gitu. Jadi undang-undang nggak dibuat sembarangan untuk label. Jadi ternyata label ini dibuat undang-undangnya agar nanti ada aturan yang bisa menggarisbawahi bagaimana prosedur pembuatan label. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau di peraturannya itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Penjelasannya adalah setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Jadi kalau itu halal ya harus ditulis halal, kalau itu non halal harus ditulis non halal, dan segala informasi yang di situ perlu diketahui oleh konsumen itu juga harus ditulis kayak yang tadi ada 3 jenis label itu. Nah, itu sebagai dasar nanti pembuatan label itu seperti apa gitu. Jadi nggak sembarangan loh ya teman-teman. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana nanti itu label bisa dibaca oleh konsumen kita. Selanjutnya, di sini yang perlu diperhatikan dalam label adalah ya biasanya ya paling utama adalah berat bersihnya itu berapa, ya kan? Ini kenapa harus diperhatikan? Biasanya kalau apalagi di zaman sekarang ya yang biasa main online, kita kalau marketing itu kan biasanya ditanya nih, Kak, isinya produk kalau sekilo itu dapat berapa? Nah, gitu. Nah, jadi kalau di situ berat bersihnya diketahui, maka nanti orang itu ketika mau beli produk kita secara online misalnya, dia itu bisa ngira-ngira bahwa nanti sekilonya itu akan dapat berapa produk kita gitu. Nanti tinggal dikalikan. Nah, itu penting banget ya. Jadi itu harus juga dicantumkan. Kemudian tanggal kadaluarsanya ini kapan gitu loh. Kalau memang di situ kita menjual makanan yang di situ dalam jangka waktu bisa bertahan, ya disampaikan. Tapi kalau memang tidak bisa disampaikan, nanti biar orang itu bisa tahu dan tidak keliru dalam pengemasan atau penjualannya. Saya pernah nih ya, jadi beli roti yang rotinya itu ternyata
karena memang murni ya, tidak pakai pengawet dan segala macam itu, bertahan hanya sampai 2 hari. Nah, padahal di situ tidak ada penjelasan tentang kalau roti itu harus roti itu hanya bisa bertahan 2 hari. Nah, itu menyebabkan kerugian dong. Jadi dikiranya itu bisa lebih dari 2 hari, ternyata maksimal 2 hari, dan itu membuat kita rugi, membuat kita si pembeli itu rugi. Nah, jadi harus dicantumkan. Kemudian nama brand pemroduksi. Jadi siapa yang membuat itu harus juga dicantumkan di situ. Kemudian kalau di situ adalah alat-alat berkendara, kosmetik dan tekstil, itu harus ada penjelasan juga dengan berbahasa Indonesia. Kenapa ini disampaikan? Karena biasanya produk-produk impor atau yang ekspor itu nggak bisa langsung diketahui karena bahasa yang mereka gunakan dengan bahasa kita itu kan berbeda. Jadi harus ada translate ya di kemasan itu. Jadi harus ada space di mana produk kita juga dijelaskan dengan bahasa konsumen yang akan kita berikan produk kita itu. Kalau itu luar negeri ya harus ada bahasa luar negerinya. Kalau di situ luar negeri masuk ke Indonesia, maka mereka juga harus menyantumkan bahasa Indonesia. Kemudian tahap dalam pembuatan label. Yang pertama adalah pradesain. Di sini tugasnya adalah survei produk dan pasar potensial. Nah, biasanya analisanya adalah pertama dari product insight. Product insight itu adalah wawasan tentang produk. Produk yang nanti mau kita buat itu, mereka itu sampai mana toh pasar marketnya itu sampai di umur ke berapa atau sampai di mana gitu. Kemudian consumer insight. Consumer insight itu wawasan tentang bagaimana produk kita itu bisa dikonsumsi sampai di mana gitu. Kalau di situ sampai hanya bisa dikonsumsi orang-orang Jawa misalnya atau orang-orang apa, itu harus disampaikan, harus kita analisa dulu. Kemudian produk kategori. Nah, produk kategori ini adalah kategori produk yang nantinya mau kita masuki itu produk yang gimana toh, apakah makanan, apakah minuman, apakah di situ cepat saji ataukah itu makanan yang kering, basah dan lain-lain. Itu harus kita juga survei pasar yang paling potensial itu seperti apa. Kemudian positioning dan juga media insight. Ini media yang di situ sering digunakan orang-orang untuk mencari produk itu seperti apa. Nah, ini adalah tugas kita untuk di situ bagaimana memperhatikan pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah desain label. Di sini tugasnya adalah kita membuat kemasan atau label ya. Dasarnya adalah konsep kreatif, draft logonya seperti apa, tipografinya seperti apa, warna dan gaya desainnya seperti apa. Selanjutnya nanti baru kita kembangkan sesuai dengan pasar yang nanti akan kita tuju. Kalau anak-anak ya anak-anak desainnya, kalau di situ orang dewasa ya orang dewasa dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah pasca rancang atau strategi pemasaran dan distribusi produk. Nah, di sini termasuk utama ya, karena nanti setelah produk itu jadi, maka pasar yang nanti akan kita tuju itu kita harus mempunyai strategi nih, bagaimana atau lewat mana produk kita akan didistribusikan. Jadi nggak sembarangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah final product atau ciptakan citra produk. Jadi produk itu ketika sudah sampai di konsumen, bagaimana konsumen itu menanggapi produk kita. Jadi kalau di situ sudah baik, maka nanti selanjutnya kita harus meningkatkan pencitraan itu ke konsumen bahwa produk kita itu bagus, produk kita itu bisa dikenali dan seterusnya. Jadi itu hal yang sangat penting. Ini adalah tahapan dalam pembuatan label. Jadi teman-teman sekalian, nanti mohon diperhatikan dalam proses pembelajaran pembuatan label itu kita harus teliti, melihat pasar, melihat bagaimana perilaku konsumen kita, agar nanti label yang kita buat itu betul-betul bisa mengena kepada target market yang kita inginkan. Kemudian membangun chemistry produk dengan konsumen. Jadi orang tuh udah enak, udah seneng, itu nanti akan beli dan beli terus. Kemudian membangun trust and loyal konsumen, membangun kepercayaan dan
loyalitas atau kesetiaan ya kan kepada produk yang kita buat atau yang kita bikin. Kemudian yang terakhir adalah menunjang promosi ya. Final produk ini tujuannya adalah terus menunjang promosi agar nanti penjualannya terus meningkat. Oke, insya Allah itu terakhir tugas kalian adalah yang pertama adalah carikan contoh brand label pada produk yang ada di tempat PKL kalian dan jelaskan pasar market produk kalian di tempat PKL. Nah, nomor 1 ini kalian carikan contoh brand label pada produk yang ada di tempat kalian. Misalnya kalian itu PKL di digital printing ya. Ada di digital printing, maka brandnya si perusahaan itu apa gitu. Brand yang ada di situ apa? Kalau di situ namanya misalnya apa, kalian tulis. Dan mereka itu menjual produk mereka itu kemana? Apakah ke anak-anak, ataukah ke remaja, atau ke orang tua, dan lain-lain. Kan gitu ya. Nomor 2 adalah jelaskan kenapa kita harus memperhatikan label dalam produk kita. Nah, nomor 2 ini ya kaitannya erat dengan nomor 1. Jadi seberapa pentingnya label label pada produk yang ada di tempat PKL kalian. Jadi kalau orang itu umpama digambarkan orang itu nggak tahu label kalian atau brand kalian, apakah di situ bisa meningkatkan produk? Tentunya enggak kan? Maka berarti di situ dampaknya termasuk besar. Maka jelaskan seberapa pentingnya atau seberapa harusnya sebuah label ada di produk yang kalian kerjakan sekarang. Nomor 3, carikan contoh deskripsi label pada produk yang ada di sekeliling kalian. Kalian cari, kalian foto juga, kalian kirimkan di email yang nanti saya berikan linknya. Jadi untuk tugas ini kalian tulis ya seperti biasa di kolom komentar. Selanjutnya nanti untuk foto dan juga foto ya atau gambar nanti kalian bisa kirimkan lewat Google Form atau link yang nanti saya berikan. Salah itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk kembali belajar lagi untuk mendalami tentang materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.